Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Guru Yuda, Guru Muda Harapan Bangsa. Pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi ilmu berkenaan dengan kebahagiaan. Bagaimana menurut panjenengan kebahagiaan itu seperti apa sih? Apakah kebahagiaan itu hanya semata-mata yang penting hidup kita itu enak, terutama diri kita sendiri? Apakah yang penting diri kita sendiri itu merasa senang, damai, tentram, kemudian orang-orang di sekitar kita itu tidak? Apalagi ditambah lagi kalau misalnya orang di sekitar kita itu lebih bahagia, kemudian kita itu merasa, kok kenapa aku nggak bisa sama? Padahal kebahagiaan setiap orang itu berbeda-beda, kawan-kawanku semua. Maka oleh karena itu marilah kita berbagi kebahagiaan, mulai dari hal-hal yang kecil. Kebahagiaan itu mulai dari hal-hal yang kecil, yaitu bersyukur kita bahagia diberikan kesehatan. Bahwasannya kesehatan itu mutlak yang wajib kita miliki ya, atau kita pelihara setiap hari, karena menurut saya memang kesehatan itu sangat-sangat mahal harganya, tidak bisa ditukar dengan apapun. Mungkin di luaran sana banyak sekali orang-orang yang mencari kebahagiaan itu dengan cara misalnya dengan jalan santai, jalan-jalan, kemudian wisata. Tetapi kita sendiri, kita harus menempatkan diri seberapa kemampuan kita. Kita bisa mensyukuri kebahagiaan itu melalui kita itu masih diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kita itu lebih baik lagi. Sehat itu lebih dari segala apa yang kita telah miliki pada saat ini, yang telah kita capai pada saat ini. Maka hendaknya yang pertama dan utama yang perlu kita syukuri adalah kebahagiaan itu berupa kesehatan yang luar biasa, sehingga kita itu bisa merasakan hal-hal yang kecil. Misalkan nasi sambal itu kan ya biasa-biasa saja, tapi akan terasa lebih nikmat, lebih dahsyat lagi ketika kita berada dalam keadaan yang sangat-sangat sehat, bisa menikmati sambelnya, manis pedasnya sambal. Terutama saya memang pecinta sambal manis pedas ya. Buat panjenengan yang sukanya itu hanya pedas saja, itu akan lain halnya lagi. Kalau memang pecinta yang super ekstra pedas, itu akan nikmat lagi ketika kita pada saat itu merasa di puncak-puncak kesehatan kita. Apakah betul? Tentu saja saya yakin panjenengan semua yang mendengarkan saya ini yakin seyakinnya bahwa kesehatan itu mutlak. Hanya dengan sambal saja, makan nasi sambal saja itu enaknya sudah luar biasa sekali ya. Jangan lupa ketika makan ya, kita sambil menikmati ya. Ternyata makan itu kalau memang dalam keadaan sehat itu sangat-sangat nikmat sekali. Minum pun ya seperti ini tadi, minum air putih pun itu kalau kita ke dalam keadaan sehat itu ya enak-enak aja, seger-seger saja. Lain halnya pada saat kita sedang sakit, air putih ini bisa menjadi minuman yang sangat pahit ya. Padahal ya sama, tapi hanya karena sakit semuanya berubah, semua berubah total, semua berubah. Yang awalnya harusnya ya seger, tapi ketika sakit itu sangat berubah menjadi pahit. Oleh karena itu kembali lagi ke pokok kita adalah kebahagiaan. Yang utama itu pastinya kesehatan. Selanjutnya, menurut panjenengan apa lagi? Yang utama selain kesehatan itu apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Menurut panjenengan apa lagi? Nanti bisa saya bahas di next video berikutnya. Kemungkinan kalau seandainya, yang utama bukan sehat Pak Guru. Yang utama itu adalah uang, misalkan. Ya. Yang utama itu adalah uang. Nah, mungkin beda. Panjenengan bisa tulis di kolom komentar, mungkin yang panjenengan utamakan itu, yang paling utama itu uang. Karena kalau uang itu ya, kalau uang itu apapun bisa. Kalau saya beda. Memang benar kalau uang itu bisa mempermudah dalam kehidupan kita. Salah satunya contoh adalah kita misalkan kalau punya uang, kita bisa memrefresh otak kita agar lebih sehat lagi. Itu memang ada betulnya, tetapi tidak utama. Ya, uang memang butuh, tapi
Kalau seandainya kita punya uang berapapun, tapi kalau tidak punya kesehatan, maka ya tidak akan jadi apa-apa. Makanya yang terutama itu pasti kesehatan. Dan menurut saya ya. Yang kedua adalah setelah kita menerima bahwa kita itu sehat, yang kedua adalah kita wajib menerima keadaan kita. Ingat, wajib menerima keadaan kita. Ucapkan itu. Garis bawahi, wajib menerima keadaan kita. Mengapa demikian? Ya. Kalau kita sudah menerima keadaan kita, berdamai dengan keadaan kita, maka sekecil apapun yang kita miliki itu akan terasa nikmat. Misalkan saya hanya punya air putih ini ya. Misalkan saya hanya punya air putih ini, akan terasa nikmat apabila ini adalah milik saya sendiri. Beda lagi dengan nanti kalau panjenengan hanya bisa melihat milik orang lain, misalkan mobil mewah ya. Untuk orang kaya itu mobilnya itu mobil sederhana, tetapi menurut kita yang hanya memiliki sebotol air mineral seperti ini itu luar biasa sekali. Maka tentunya kita bisa menakar kemampuan kita ya, mensyukuri apa yang kita miliki ya. Kita harus berdamai dengan keadaan kita supaya lebih baik lagi ya. Tentunya bisa diimbangi dengan hal-hal yang sekiranya ya, kita berdamai dengan diri kita sendiri. Kalau ada rezeki sedikit kita sisihkan untuk kebahagiaan bersama. Misalkan kita tidak bisa memungkiri bahwa kita dalam satu keluarga ini butuh hal-hal lain yang dimana contoh refreshing bersama-sama. Kita memang tidak butuh, saya sendiri juga tidak terlalu butuh. Tetapi kalau mengatasnamakan keluarga, maka hal itu bisa menjadi prioritas walaupun tidak utama ya. Walaupun tidak utama, kalau ada rezeki sedikit kita bisa berbagi. Mungkin bisa ditambah dengan kalau kita punya rezeki lebih, orang di sekitar kita. Orang di sekitar kita panggil ya, kita ajak bersama-sama supaya kita bisa menikmati kebahagiaan bersama-sama. Itu malah luar biasa lagi ya, itu malah luar biasa lagi, panjenengan semua bisa berbagi kebahagiaan. Dan saya yakini bahwa semuanya itu nanti akan tercipta kebahagiaan yang berlipat-lipat ya, kebahagiaan yang berlipat-lipat. Karena apa? Kebahagiaan satu panjenengan kebagi ke misalkan kedua orang akan berlipat ganda ya, kebahagiaan jenengan untuk dan saya sendiri. Apalagi kalau kebahagiaan itu panjenengan semua bisa share ke semua orang, lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi, maka kebahagiaan untuk panjenengan semua akan saya yakini itu lebih besar, lebih kuat lagi. Dan itu saya yakini pula bahwa kayak jiwa ya, jiwa spiritualnya itu akan tambah ya. Menurut keyakinan saya, panjenengan semua bisa berbagi pengalaman juga, tulis di kolom komentar seandainya memang panjenengan ada pengalaman lebih berkenaan dengan kebahagiaan itu, bisa kita libatkan orang lain dan itu nanti impactnya akan kembali kepada kita sendiri ya, gitu ya. Di sini saya coba berbagi kebahagiaan kemana tadi diajak. Awalnya saya nggak mau karena memang saya tipikalnya orang rumahan, jadi hal-hal seperti ini itu meribetkan saya. Tetapi saya pikir-pikir kembali, mumpung liburan, saya manfaatkan. Mungkin juga kemarin itu ada rezeki sedikit, maka saya manfaatkan ya untuk liburan ini, mumpung ada yang diajak. Akhirnya nggak apa-apa dengan saya mengalah sepeda motoran, yang lain naik mobil. Saya bersukaria, bergembira ya, bisa bersama-sama dengan orang-orang tercinta yang nantinya kita bisa bagi berkebahagiaan itu semaksimal mungkin ya. Sebenarnya ini kegiatannya tadi sudah selesai, hanya saja karena menunggu anak belum selesai bermainnya di area wahana wisata ini sini, maka ya nggak masalah, saya tetap enjoy saja menikmati keadaan sini sambil kira-kira apa di tempat sini yang cocok saya buat konten. Akhirnya terbersihkan ya, seperti inilah video yang ingin saya bagikan pada kesempatan hari ini. Kemudian saya juga pengen bingung cari temanya itu apa ya kira-kira yang baik ya. Akhirnya ketemu tadi, yaitu kebahagiaan ya, berbagi kebahagiaan yang luar biasa sekali. Mungkin itu saja yang bisa saya bagi kepada panjenengan semua. Dua hal itu yang penting, sehat ya dan suka, dan kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Dengan adanya itu kita sehat, berdamai dengan
keadaan kita, apapun keadaan panjenengan semua yang panjenengan semua alami pada saat ini, semoga panjenengan semua sudah lulus dalam hal berdamai dengan diri panjenengan semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Kalau panjenengan semua pengen berbagi kesempatan, boleh panjenengan nanti tektokan dengan saya, tulis di kolom komentar. Nah, bisa lewat email juga bisa. Nanti kalau ada kesempatan, panjenengan bisa berbagi ilmu yang luar biasa sekali. Saya siap menerima menjadi wadahnya di lain kesempatan. Kalau seandainya tempat panjenengan itu dekat dengan saya di area sekitar Blora, kita nanti mungkin bisa janjian ketemu. Nanti jenengan pengen berbagi apa, nanti saya record dan bisa bagikan kepada kawan-kawanku semua yang ada di sini. Sekian dari saya. Jaga selalu kesehatan panjenengan karena sehat itu yang utama dan paling utama. Sudah cukup? Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Yuda, Guru Muda Harapan Bangsa. Bye bye.